Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mus'ab Kamil Al-Hazmi, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas C. Di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Fikih Ekologi. Langsung saja, pengertian ekologi. Ekologi termasuk dalam cabang ilmu biologi. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Oikos memiliki arti sebagai habitat, dan logos berarti ilmu. Secara terminologis, ekologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara sesama organisme, serta hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Ruang lingkup ekologi meliputi yang pertama, individu. Individu merupakan satuan organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu. Contoh, seorang manusia, seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang kedua, populasi. Populasi adalah suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu. Contoh, populasi manusia, populasi burung, populasi ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contoh, misalnya, komunitas padang rumput. Pada komunitas padang rumput terdapat populasi burung, populasi belalang, populasi ular, dan lain sebagainya. Yang keempat, ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contoh, seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang kelima, biosfer. Biosfer adalah tingkatan organisasi biologi yang paling besar dan di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Yang keenam, lanskap. Ekologi lanskap fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu ekosistem. Yang ketujuh, global. Ruang lingkup bertumpu pada pertukaran energi regional dan pengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkatan biosfer. Lalu selanjutnya, pengertian fikih lingkungan. Dalam bahasa Arab, fikih lingkungan hidup atau ekologis dipopulerkan dengan istilah fiqhul bi'ah, yang terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan al-bi'ah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu, yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu atau pemahaman. Sedangkan secara bahasa, istilah fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf yang diambil dari dalil-dalilnya yang bersifat terperinci, berupa nas Al-Quran, hadis, serta ijma' dan qiyas. Adapun kata al-bi'ah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fikih lingkungan merupakan seperangkat aturan tentang perilaku ekologis masyarakat muslim yang ditetapkan oleh yang berkompeten
berdasarkan teks syar'i dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama yang bernuansa ekologis. Fikih ekologi adalah terobosan baru dalam menjawab masalah kelestarian dan hukum lingkungan serta lahirnya konsep hukum lingkungan. Urgensi fikih lingkungan. Imam Yusuf Qaradawi dalam kitabnya Ri'ayat al-Bi'ah fi Syariat al-Islam memasukkan pemeliharaan lingkungan hifzul alam ke dalam bagian maqasid al-syariah. Dalam hal ini ada dua hal yang harus kita lakukan dalam menggali dasar-dasar fikih lingkungan. Pertama, menjelaskan hikmah perennial Islam tentang tatanan dan struktur bumi dan alam dan kaitan eratnya dengan setiap fase kehidupan manusia. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran bumi yang berperspektif teologis atau membangun teologi yang berbasis kesadaran dan kearifan bumi. Dengan demikian, tujuan diproyeksikan maqasid al-syariah untuk menjaga kekayaan bumi, menjaga sumber-sumbernya, dan menumbuh kembangkan hasil dan produk-produknya, menyadarkan akibat dari pengerusakan kawasan bumi, serta pola pemerataannya pada seluruh lapisan umat manusia. Setiap tindakan yang menafikan tujuan-tujuan tersebut sama halnya menghilangkan tujuan-tujuan syariat Islam dan menodai prinsip-prinsip kepentingan yang terkandung di dalamnya. Rumusan pengembangan fikih lingkungan. Ada beberapa nilai yang harus dipedomani sebagai landasan praktis dalam merumuskan dan mengembangkan fikih lingkungan, yaitu yang pertama, rekonstruksi makna khalifah. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah, tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah. Yang kedua, ekologi sebagai doktrin ajaran. Dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Ri'ayat al-Bi'ah fi Syariah al-Islam bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga 5 tujuan dasar Islam, maqasid al-syariah. Sebab kelima tujuan dasar tersebut bisa terwujud jika lingkungan dan alam semesta mendukungnya. Yang ketiga, tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungannya. Keimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah, tapi juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang sangat fundamental dalam kesempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan merupakan bagian dari iman. Yang keempat, perusak lingkungan adalah kafir ekologis, kufur al-bi'ah. Di antara kebesaran Allah adalah adanya jagat raya ini. Karena itulah, merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar dalam kurung kafir terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 27. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Dzalika dhannul ladzina kafaru. Fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Artinya, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah.
yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Yang kelima, politik hijau. Sebuah gerakan mendampingi pembangunan agar berperspektif ekologis. Hal ini penting karena kerusakan alam yang sedemikian parah tidak mungkin hanya diselesaikan melalui pendekatan agama. Akan tetapi perlu pendekatan yang komprehensif, mulai dari agama, ekonomi, politik, budaya, dan sosial bersatu padu dalam menangani krisis ekologis ini. Dalil-dalil tentang pelestarian lingkungan. Dalil yang pertama yaitu larangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dalil yang kedua, kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah ulah tangan manusia. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Artinya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Pelestarian dalam perspektif fikih lingkungan. Pelestarian lingkungan dalam perspektif fikih lingkungan memiliki dua konsep, yaitu yang pertama, penguatan nilai intelektual dan spiritual. Keberhasilan suatu proyek konservasi atau pelestarian lingkungan sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan kualitas serta motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia. Yang kedua, konsep maslahah dan maqasid al-syariah. Dalam bukunya yang berjudul Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam, Syekh Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Hal ini sejalan dengan maqasid al-syariah, tujuan syariat agama yang dirumuskan dalam kulliyat al-khams, yaitu hifdzu an-nafs, hifdzul aql, hifdzul mal, hifdzul nasab, hifdzud din, yaitu melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi kekayaan, melindungi keturunan, melindungi agama.
Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat tersebut. Mungkin cukup itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.